Dan kami mengundang juga Bapak Insinyur Ahmad Syamsuddin MBA, Direktur Operasi 4 PT Adimix RMC Indonesia, yang akan menyampaikan sharing experience sistem aplikasi untuk pemesanan beton. Baik. Kepada Bapak Siswanto STMMT, acara saya serahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Cek dulu. Ini kalau acara terakhir tuh biasanya pembicaranya hebat-hebat, kemudian materinya pasti materi pamungkas gitu kan. Dan ini saya dengar ada pasukan yang tidak terlihat juga, yang sudah diundang oleh para pembicara. Tapi saya cek dulu ya. Yang anak buahnya Pak Samsudin, suaranya mana? Luar biasa, ada 1000 orang nih ya. Baik, luar biasa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih semangat untuk mendengarkan materi yang terakhir di sesi yang ketiga ini. Dan sebelumnya akan saya perkenalkan para pembicara yang akan mengisi di sesi yang terakhir ini, sesi yang ketiga. Jadi pada sesi yang ketiga ini kita akan berbicara masa depan tentang dunia digital, dan yang kedua tentang dunia green industry atau industri hijau. Nanti pembicara yang pertama kami perkenalkan Bapak Rusman, HNST MM. Pak Rusman ini masih muda nih, riwayat pendidikannya di S1 Teknik Sipil Unhas, S2 Magister Manajemen Universitas Mercubuana. Pengalaman kerjanya luar biasa, ini sudah keliling-keliling ternyata ini ya. Pernah di PT Stadin, Struktindo Konsultan, dan tahun 2005 sampai 2011 PT Wijaya Karya Beton, 2011 sampai 2014 PT BAM Tikorian, 2014 sampai dengan sekarang PT Waskita Beton Precast. Pengalaman pernah menjadi narasumber di program BIMTEK PUPR untuk topik SOP Girder. Kita kasih aplaus buat pembicara yang pertama. Kemudian saya ini kenal lama dengan pembicara kedua. Pokoknya kalau berbicara sama beliau 2 jam itu tidak terasa. Luar biasa ini. Marketing yang paling jago ini, saya tahu ini. Saya perkenalkan Bapak Ahmad Syamsuddin MBA. Pendidikan formal S1 Teknik Sipil ITS. Loh, sama ya? Oh, iya. Lebih muda Pak, lebih muda kita Pak. Yang kedua S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada. Riwayat pengalaman kerjanya tahun 2018 sampai 2019 sebagai GM Operasi PT Adimix PCI Indonesia. Tahun 2020 sampai 2021 Direktur Operasi PT Adimix PCI Indonesia. Tahun 2022 sampai dengan sekarang Direktur Operasi 4 PT Adimix RMC Indonesia. Wah, ini jadi lintas ya, habis Precast dan Adimix gitu. Sering menjadi narasumber di PUPR Medan, PUPR Samarinda, Undip, ITS, PUPR Jakarta. Luar biasa, kita kasih aplaus buat Bapak Ahmad Syamsuddin. Tapi ini bukan pemilihan idol ya. jadi nggak ada skornya nanti. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, sesi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Rusman dengan materi mana materi? Lihatin sini. Judulnya tentang tentang rancangan standar industri hijau. Jadi ini masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi tentang industri hijau. Nah, ini dari AP3I yang akan disampaikan Pak Rahman ini
proses tadi kan ada nanya ya, kapan sih AP3A akan meluncing? Nah ini nanti silakan Bapak dan Ibu silakan bertanya detail. Tadi jangan Pak Dudung jangan sampaikan bahwa akan disampaikan oleh Pak Rahman. Silakan Pak Rahman, monggo. Terima kasih Pak. Mohon izin berdiri Pak. Nggak lihat saya di belakang. Saya geser kayaknya. Ya. Oh nggak bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Maaf Pak, pinjam pendukungnya dulu Pak. Selamat sore. Alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur kita masih senantiasa diberikan atau dikaruniai kesehatan untuk bisa tetap hadir di sini, dan tentunya terima kasih kepada panitia. Salam hormat saya pada Bu Ketum, izin Bu Ebi Fadila. Salam hormat ada Pak Gam, ada Pak Priyo, dan Bapak Ibu sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, salam sehat sejahtera. Mudah-mudahan acara seperti ini kita selalu bisa selenggarakan sehingga kita bisa berbagi pengetahuan dan tentunya menambah semangat kita. Katanya silaturahmi selalu bisa memberikan kesehatan panjang umur ya ini. Baik, izin kali ini di sore ini mudah-mudahan tetap semangat. Saya diberi tugas dari AP3I untuk menyampaikan rancangan standar industri hijau untuk industri beton pracetak dan prategang. Pada prinsipnya ini kami menyampaikan progres gitu ya. Progres dari perancangan ini, alhamdulillah beberapa bulan ini kita sudah memprogreskan. Mungkin izin kami akan sampaikan seperti apa sih progresnya. Lanjut, izin. Konten yang akan kami sampaikan untuk materi ini adalah pertama tentunya kami menyampaikan dasar hukum dulu seperti materi-materi industri sebelumnya, tentunya merefer kepada dasar hukum. Kedua, kami coba menyampaikan ya untuk sampai saat ini daftar standar industri hijau yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Ini sebagai pemacu gitu ya, pemacu untuk memotivasi buat kita. Kemudian ketiga, draft konten SIH, industri beton pracetak dan prategang. Nah ini kami coba sampaikan draft kontennya. Ketiga, bagaimana sih alur penetapan SIH ini? Kemudian, keempat itu ya. Kelima, progres penyusunan SIH oleh AP3I ya. Oleh AP3I. 6. Kemudian implementasi dan benefit standar industri hijau. Baik. Lanjut. Nanti Pak Dudung mohon dibantu. Baik, seperti yang kami sampaikan dasar hukum ini terdapat 10 Pak, 10 dasar hukum. Alhamdulillah kementerian sudah memfasilitasi kita pemerintah memfasilitasi kita beberapa dasar hukum yang bisa kita pakai ya. Untuk perancangan ini kita berpedoman kepada Permenperin nomor 51 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan standar industri hijau. Kemudian tentunya untuk penyusunan ini perlu kita juga melihat dari penyusunan ini akan tentunya akan menjadi suatu standar untuk penilaian. Maka dari itu kita juga harus menengok pada Permenperin nomor 18 tentang penghargaan industri hijau. Lalu tentunya standar industri hijau ini akan dipakai acuan oleh verifikator atau auditor atau lembaga ya, lembaga SIH. Nah ini kita lihat juga dinengok juga di nomor 41 tentang lembaga sertifikasi industri hijau. Lanjut. Nah ini daftar standar industri hijau yang sudah ditetapkan ada 34 SIH sampai saat ini. Di sini terakhir di tahun 2022 ya, nomor 41 ubin keramik. Di 34 ini SIH yang sudah ditetapkan, mungkin yang tentunya yang material yang memang berkontribusi atau memang ada hubungan dengan beton ini hanya baru satu. Ya, kalau nggak salah ya, kalau satu, yang pertama itu semen Portland ya.
Tapi sebenarnya kalau kami melihat ini, mohon maaf tidak menayangkan, kalau kami melihat materi sebelumnya, ternyata di tahun 2022 ini hingga 2023 ini ada beberapa material sedang digodok, lagi ditetapkan, yaitu besi, beton, strand itu ternyata pasir juga, material alam, ternyata mereka sedang juga berproses. Nah, ini harapan kita memang bersama-sama, karena keseluruhan kita masih saling ini ya, saling mendukung, karena material, tentunya material, karena kita adalah beton adalah produk pembentuk dari material bahan itu, tentunya kita membutuhkan material-material yang hijau-hijau juga gitu ya. Kalau mereka bisa hijau, kita pakai gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini draft konten standar industri hijau yang kami coba usaha. Ini masih draft, Bapak Ibu, mohon jangan dikritik dulu. Masih draft, gambarnya juga masih draft, tapi kita sudah melihat tujuan kita, visi kita ya gitu ya, dalam bentuk buku seperti ini, hijau. Ada beberapa produknya. Produk-produk precast ini yang mudah-mudahan dengan standar industri mengakomodir ya. Produk-produk precast ini nanti akan menjadi hijau-hijau semua ya, menjadi hijau, dan tentunya mungkin saja di produk yang kita hasilkan akan berlabel stempel-stempel hijau ya. Baik, lanjut. Nah, apa sih draft konten SIA ini ya gitu ya? Pada prinsipnya kita bisa pakai tadi ada 34 SIA itu sebenarnya sudah kita melihat bahwa prinsipnya sama. Ada dua aspek ya di dalam SIA itu adalah aspek persyaratan teknis dan aspek persyaratan manajemen. Nah, ini yang menariknya sebenarnya di teknisnya. Kalau mungkin manajemennya nanti berikutnya sebenarnya pada prinsipnya sama. Nah, di aspek persyaratan teknis ini ada 9 item gitu ya. Item mulai dari bahan baku, penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, hingga emisi gas rumah kaca. Nah, ini yang menariknya adalah pertama adalah bahan baku utama tentunya berbeda ya. Tadi kalau yang semen merupakan bahan bagian kita ya, perlu jadi kita. Dari bahan baku utama semen yang sudah mereka sudah ada SIH-nya, kemudian nanti pasir split juga sedang ya, kemudian besi beton juga mereka sedang melakukan SIH ya. Nah, ini yang kita bahan baku utama kita seperti itu ya. Terus bahan baku tambahan menurut kami ini masih kita godok adalah admixture dan aditif dan lain-lainnya yang membantu ya, membantu untuk untuk proses produksi kita. Bahan penolong itu kita anggap minyak cetak, kuring kompon dan lain-lainnya. Kemudian bahan pengganti nih, bahan pengganti bahan baku ada fly ash, semen booster. Semen booster ini untuk meningkatkan strength semen. Kemudian GGBF atau biasa kita singkatnya slag ya itu. Kemudian geopolimer. Nah, geopolimer ini isunya viralnya justru mengganti 100% semen. Nah, ini makanya semen juga sedang mengeluarkan produksi baru ini yang artinya non OPC. Nah, nanti non OPC supaya jangan sampai nih pabrikan ini sama sekali tidak memakai semen gitu ya. Kemudian jenis produk. Nah, jenis produk ini di item 6 hingga sampai proses terkait dengan proses produksi kami coba membagi dua ya, masih dalam suatu usulan bahwa jenis produk itu kita bagi menjadi produk putar. Produk putar yaitu ada proses produksinya pakai mesin putar, span pile atau RCP pipe. Kemudian yang produk non putar ini square pile, girder, slab, yang produk-produk yang dicetak tanpa menggunakan equipment atau alat untuk putar. Nah, ini kenapa kami coba bagi seperti ini, karena ada juga ide untuk mungkin ya kita bisa spesifikkan, tapi khawatir nanti tidak mungkin di masa depan seperti pasti sampaikan ya, masa depan ternyata ada produk lain nih yang tidak terakomodir, makanya mungkin kita membuat general, putar dan non putar gitu ya. Nah, ini masih kita godok. Kemudian proses produksi, tentunya proses produksi ini automatic system ini suatu metode yang bisa mensupport untuk menjadikan industri kita industri hijau. Kemudian tentunya ada isu non waste ya, bahwa proses-proses produksi tentunya ada proses produksi yang bisa memberikan cara hingga kita bisa mengurangi waste betonnya.
Nah, limbah beton ini mungkin simpelnya ya, limbah beton ini adalah beton yang memang beton yang menjadi limbah kita bisa upayakan lagi, kita bisa reuse, gunakan menjadi produk-produk baru, yang produk-produk sederhana. Kemudian terakhir di gas rumah kaca CO2 ya, terkait emisi CO2. Nah, ini ada beberapa opsi. Pertama tentunya lebih kepada reduksi kadar semen. Nah, seperti yang kalau sebagai pengganti adalah fly ash gitu ya, semen booster, slag gitu ya. Atau juga kita juga memberikan kesempatan teman-teman produsen semen bahwa mereka juga mengeluarkan jenis semen non OPC ya, jenis OPC yang menurut mereka sudah bisa menurunkan emisi CO2 8 hingga 20%. Nah, itu sementara kita bisa, nanti kita lihat apakah harganya kompetitif gitu ya. Itu yang menjadi mungkin isu menjadi permasalahan yang kita perlu pertimbangkan. Atau pada akhirnya kita tidak memakai semen gitu ya. Itu menggunakan geopolimer. Lanjut. Ya. Nah, ini isu yang saya perlu kita coba lihat. Jika material input semen, kita mungkin kenapa kita perlu melihat dan mempertimbangkan mempertimbangkan SIH ini dengan baik, karena kita juga seperti yang kami sampaikan bahwa untuk menyusun SIH ini kita juga melihat pedoman ya, pedoman penilaian. Ketika kita SIH nanti kita dinilai, bagaimana kita dinilai sebagai menilai untuk dihargai bisa industri hijau, seperti apa sih penilainya. Beberapa persentase ini kita mesti melihat bahwa material input, misalnya rasio produk terhadap material input. Nah, ini sebenarnya semen ini mungkin tidak lebih persentase lebih tinggi daripada pasir atau split. Ya, itu lebih besar gitu ya. Jadi kita melihat mungkin ada beberapa skor yang mungkin tidak terlalu tinggi yang kita bisa dapatkan ya, gitu ya. Kemudian di tabel kedua di C, upaya efisiensi pengguna material input. Ini mungkin tadi kita sudah upayakan ya. Kita sudah upayakan, tapi tetap juga ada kendala ya, tetap kendala mengenai efisiensi sejauh mana, apalagi nanti ketika semen mungkin kita menggunakan semen non OPC sudah cukup istilahnya sudah cukup green maksudnya, apalagi yang kita efisienkan gitu ya. Nah, jadi mungkin tidak berdampak besar gitu ya. Kemudian ada yang di tabel kanan atas substitusi. Nah, ini tadi yang fly ash. Kita yang contohnya GBS dan fly ash, kita langsung mungkin bisa melihat di isu material substitusi. Isu material substitusi ini mungkin agak tidak maksimal kita bisa pakai. Kalau mungkin telah melakukan substitusi 100% itu polimer, tapi untuk saat ini pun yang bisa kita lakukan saat ini adalah memanfaatkan produk yang sudah ada, GGBF dan fly ash, cuma tidak sampai tidak sampai terlalu tinggi gitu ya. Kenapa? Karena memang jumlah materialnya tentunya masih terbatas ya, apalagi kalau fly ash masih dibatasi produksi fly ash itu yang boleh dipakai tidak B3 itu adalah produksi PLTU ya. Jadi macam-macam masih ada batasan. Kemudian lokasi ya. Nah, ini yang kita pertimbangkan juga, teman-teman mungkin tidak berada lebih dekat dengan PLTU yang mungkin free tapi transportasinya yang mahal. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan juga. Kemudian ini kita sudah tahu semua pengaruh pada produktivitas ya. Slag dan fly ash ini akan menurunkan untuk early strength buat precast kita. Jadi ya ketika kita mempertimbangkan untuk memakai, kita juga mempertimbangkan untuk produktivitas kita. Kemudian batasan pemakaian. Nah, ini juga isu bahwa ternyata ketika kita ingin menggunakan maksimal, ternyata kita dibatasi oleh peraturan atau owner sendiri sudah membatasi pemakaian pemakaian material ini. Lalu ini isu yang terakhir adalah masih disebut sebagai limbah ya, tergolong limbah yang fly ash pada khususnya. Baik, lanjut. Nah, ini aspek persyaratan manajemen saya rasa tidak kami kupas ya secara detail, karena kami setelah melihat beberapa hal. Pada prinsipnya adalah kebijakan organisasi tentu mendorong untuk artinya di sini akan dinilai ya
apakah manajemen benar-benar mendorong untuk seluruh unit produksinya menerapkan industri hijau. Di situ akan dilihat tentunya selain dulu ada kebijakan mutu, ini sekarang ada kebijakan industri hijau. Jadi manajemen diminta untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru ya. Kemudian tentunya kedua, bagaimana manajemen atau korporasi melakukan perencanaan strategi tersebut. Ketiga, seperti apa pelaksanaan, dan tentunya pasti ada evaluasi, ada pemantauan. Keempat, setiap hasil evaluasi, setiap hasil case tentunya dilakukan tinjauan lagi ya, tinjauan manajemen. Kelima adalah CSR, tentunya secara otomatis ketika kita menghijaukan industri, sebenarnya kita sudah sudah melakukan tanggung jawab sosial ya. Kita sudah kita sudah menolong untuk menjadikan lingkungan lebih sehat. Kemudian keenam, ketenaga kerjaan terkait dengan rencana industri hijau ini. Baik, lanjut. Nah, ini SIH seperti apa sih proses ya penyusunan SIH? Sebenarnya di proses penyusunan penetapan SIH ini melalui beberapa proses. SIH disusun berdasarkan jenis industri. Tentunya kita sudah menetapkan bahwa industri SIH ini ada berjudul topik industri beton, plastik dan prategang. Kemudian untuk perumusannya kita sudah memotori ya, kita berinisiatif di bawah asosiasi AP3I, kita sudah bergabung untuk mulai menyusun draft SIH ini. Kemudian nanti kita akan berkoordinasi ketika kita sudah sepakat dengan apa yang kita susun, kita akan berkoordinasi dengan kementerian untuk diajukan. Terakhir nanti SIH akan menjadi pedoman bagi industri hijau untuk penerapan industri hijau. Baik, lanjut. Nah, ini seperti apa sampai saat ini progres teman-teman di AP3I. Di beberapa bulan lalu Bu Ketum Ibu Wibi Fadila sudah bersurat ke kementerian kepada Kepala Pusat Industri Hijau Bapak Herman ya, bagaimana untuk tentunya kita sebelum menyusun ini atau bagaimana melihat peluang kita untuk mengindustri hijaukan ini dan apa sih benefit-benefit. Tentu kita perlu mendapatkan input dari Pak Herman atau Kepala Industri Hijau. Nah, di sini di September kita sudah melakukan pertemuan dan sudah menyampaikan, alhamdulillah banyak hal yang kita bisa dapatkan. Kemudian berapa kali kita sudah melakukan rapat koordinasi ya, pembahasan draft SIH industri. Kalau melihat di bawah ini ekspektasi durasi penyusunan ini, kalau melihat di Juli sampai Desember ini kita optimis ya bisa tetap bisa melakukan koordinasi susunan draft kalau secara rutin dan memang efektif ya. Mohon dukungannya semuanya. Kita bisa selesaikan di Desember. Kemudian konsinyasi di TW1 2023. Harapannya di setelah TW1 yang kita bisa melakukan pengajuan ya, ke kementerian revisi 0. Harapannya nanti TW2 2023 atau TW2 2023 sudah ada ketetapan SIH gitu. Amin ya. Kalau bisa lebih cepat lagi Pak ya. Iya. Gaskan gitu ya. Lanjut. Nah, ini menjadi isu juga yang kalau SIH sudah ada LICA ini belum ada karena memang SIH-nya belum ada aja nih. Telur dan ayam ini Pak ya. Tapi sebenarnya harapan kita juga ini sudah mulai ya. Ini yang sudah ada LICA yang sudah ada 14 lembaga ya. Nah, di sini kita melihat belum ada yang kaitannya sama beton ya Pak ya. Nah, nanti ada ide Pak Dudung lah nanti kita. Ini mudah-mudahan nanti ada rekan gitu ya, rekan bisa menjadi LICA, kita dorong gitu ya. Oke, baik, lanjut. Prosesnya juga kami mau coba memaparkan proses penetapan lembaga LICA itu. Kita sudah lihat prosesnya ya butuh 40 sampai 50 hari Pak kerja, 2 bulan. Saya rasa kita juga nanti kita akan lihat harapan kita ya sejauh mana ini pada saat SIH ini dibuat, SIH segera disampaikan dan sebenarnya kita sudah mulai mengimplementasikan industri hijau ini. Lanjut.
Nah ini kemudian ketika LSA sudah ada, kita bisa mengajukan sertifikasi industri hijau. Ini adalah apa namanya materi yang mungkin yang kami kopas gitu, bahwa di sini mulai dari ada beberapa proses ya hingga penerbitan sertifikat, ada 7 proses, mulai dari pendaftaran ke kementerian, kemudian ada apa namanya surat permohonan ke LSA itu tersebut, kemudian ada pemeriksaan dokumen oleh LSA tersebut, ketiga di bawah penunjukan auditor, keempat nanti akan melihat kecukupan dari persyaratan yang kita sudah ajukan, ke 5 di atas kesesuaian, apakah sudah sesuai dokumen yang kita ajukan, kemudian dilakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut semestinya ketika kita sudah mulai bergerak saat ini, sudah mengimplementasi industri hijau, semestinya tidak perlu mengambil waktu yang lama hingga kita mendapatkan sertifikat ya. Mudah-mudahan bisa bareng ya, dapat sertifikatnya semua perusahaan di AP3I. Lanjut. Nah ini kami rangkum ya, kami rangkum perjalanannya secara, kita bisa melihat secara paralel SIA dan LSA itu berjalan ya. Penetapan SIA yang kita sekarang harapkan di TW2 2023 maksimal, kemudian ada penetapan LSA 40 hari ya, atau 50 hari. Kemudian tapi selama proses tersebut kita sebenarnya sudah melakukan implementasi ya. Teman-teman saya yakin di perusahaan Praceta sudah melakukan implementasi mulai dari penggunaan fly ash, slag gitu ya. Ada semen booster, kami lakukan semen booster. Terus mungkin ada yang sudah melakukan implementasi menggunakan automatic rebar cutting bending gitu ya. Kemudian sudah kalau melihat dari semen ada semen sudah mengeluarkan produk non PC, kita bisa gunakan gitu ya. Terus mungkin ada yang sudah mulai memanfaatkan solar cell, kemudian ada mulai planting ya, penghijauan. Dari implementasi tersebut sebenarnya kalau kita sudah melakukan tersebut, sebenarnya kita secara paralel kita sudah bisa mendapatkan benefit. Nah, benefit itu sebenarnya tentunya keuntungan internal kita, bahwa kita bisa mengurangi COGM kita ya, COGM kita lebih kompetitif. Kemudian dari upaya-upaya kita bisa mendapatkan investasi gitu ya, dan kemudian ada kelanjutan untuk develop. Nah, tentunya benefit yang lain selama kita mengimplementasi, kita mendapatkan lingkungan yang sehat, dan kita juga bisa melihat jangan-jangan upaya kita bisa mendapatkan CO2 trade-off, atau kita juga karena beberapa komponen yang kita mungkin memberikan sumbangan mengurangi emisi CO2, kita akhirnya kita juga bisa dihargai. Nah, kemudian di proses saat implementasi itu kita sebenarnya sudah bisa ikut penghargaan industri hijau ini. Nah ini ketika kita mendapat penghargaan, terus kita melakukan self assessment, nanti tentunya tidak terlalu sulit ketika kita melakukan pengajuan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi industri hijau. Nanti ketika kita mendapatkan sertifikasi industri hijau, tentunya kita juga berharap nanti setelah itu kita mendapatkan banyak rewardnya. Next. Nah ini contoh ya, rebar cutting ya, ini ilustrasi mesin dari Aeroben. Kalau dulu di sebelah kanan ini yang manual ya, kita sudah biasa melihat. Nah dengan automatic ini kita bisa mendapatkan banyak hal. Pertama di atas adalah penghematan space gitu ya, pasti ya, penghematan space, workshop. Kemudian minim SDM, operatornya cuma 1 dibanding yang di manual. Terus waste-nya signifikan pasti berkurang, karena di sini otomatis kita hanya kita memprogram, kita punya material daftar material potongan, masukkan ke sini sudah otomatis, jadi waste-nya akan sangat berkurang signifikan. Kemudian tentunya ini produktif ya, produktif untuk menghasilkan. Bayangin ada 100 untuk bentang 100 meter bisa diproduksi di dalam 1 menit gitu ya, 1 menit. Kemudian hemat listrik 2-7 kWh. Nah ini satu upaya kita yang bisa kita lakukan sampai saat ini tanpa perlu menunggu SIH terbit. Lanjut. Nah ini saya coba copy bagaimana mereka mengkorelasikan CO2 dengan transportasi gitu ya. Nah, di pabrik sebenarnya kita dengan mengupayakan ada fasilitas mes, karyawan gitu ya, atau bus antar jemput, atau mengupayakan ada motor-motor sudah berlistrik, sebenarnya kita sudah ikut mengurangi CO2 ya, emisi CO2.
Next. Lanjut. Nah, ini contoh benefit kita di perusahaan. Ini mohon maaf ini karena kita belum ya. Saya ambil sampel dari Arwana keramik, bagaimana mereka bisa melakukan penghematan listrik, penghematan bahan baku dan penghematan air. Mudah-mudahan nanti di sini semua di seluruh perusahaan AP3I sudah bisa menampilkan gambaran seperti ini ya. Next. Lanjut. Nah, ini reward ya. Ternyata pemerintah sudah menggodok gitu ya kebijakan fasilitas fiskal ya buat perusahaan-perusahaan yang sudah industri hijau. Ini kita lihat mulai dari 2019 tahap 1, 2020, 2021 tahap 2 hingga kajian ya bagaimana ketentuan insentif yang diberikan pada industri hijau di 2022, terus kemudian ada mekanisme nanti di 2023. Mudah-mudahan nanti di 2023 semua sudah ditetapkan. Ini kami coba melihat histori atau mengambil histori jejak-jejak bagaimana upaya kementerian melakukan menggodok ya, menyelesaikan seperti apa sih fasilitas fiskal. Next. Nah, ini juga ternyata sudah dipayungi secara hukum. Ada beberapa PP ya tahun 2002 ada PP nomor 29 tahun 2018 di mana di situ sudah memfasilitasi, di situ disebutkan di pasal 241 ya, bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri yang melaksanakan upaya ya. Jadi mendorong ya, ikut mendorong upaya-upaya kita. Kemudian seperti apa sih fasilitasnya, nanti ada fasilitas fiskal dan non fiskal. Kemudian di 43 itu ya tentunya penggunaan produk yang memiliki sertifikat industri hijau. Jadi kita dorong ini cepat-cepat agar dapat mendapatkan sertifikat industri hijau. Nah, reward ini kita akan dapat ketika kita sudah memiliki sertifikat. Insentif non fiskal itu yaitu pertama sertifikasi standar, kemudian bantuan promosi ya dan penghargaan industri hijau, pelatihan pendampingan. Kemudian yang fiskal ini sedang kajian, informasinya ada pengurangan pajak ya, tentunya itu bisa memberikan laba buat penambahan laba kita ya. Terus akan fokus pada penilaian nilai ekonomi karbon. Nah, mungkin trade off. Jadi ada trading CO2 apa yang kita bisa efisienkan. Baik, mungkin selanjutnya mungkin terakhir itu yang sampai saat ini bisa kami sampaikan, paparkan bagaimana upaya-upaya kita, dan tadi terakhir kami coba sampaikan lagi beberapa hal agar kita bisa memotivasi kita untuk mulai bergerak mengimplementasikan sementara kami dari AP3I menyusun SIH hingga selesai, dan ketika sudah SIH sudah ada, LICA sudah ditetapkan, kita sudah bisa mengajukan. Ternyata kita sudah siap. Tidak lama kemudian kita hijau, kemudian kita dapat fiskal mudah-mudahan. Mungkin itu aja, terima kasih dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih aplaus sekali lagi buat Bapak Rusman. Jadi ini bocorannya ya, jadi sudah membuat draft. Nah, kalau draft ini nanti sudah disepakati atau sudah ditetapkan, maka akan berlaku bagi kita semua gitu. Jadi tadi ada saran dari Pak Rusman, ya kita untuk bersiap diri ya, masing-masing dari kita semua anggota AP3I. Sudah banyak harus kita lakukan, tadi ada banyak contoh yang disampaikan dari Pak Rusman. Ya semoga kita pada saat ditetapkan tidak tergagap-gagap, sehingga malah menjadi jerat bagi kita sendiri gitu. Gitu ya Pak Rusman ya, kira-kira gitu. Baik, pertanyaannya ditahan dulu, nanti setelah sesi pembicaraan kedua akan kita adakan tanya jawab. Untuk sesi yang kedua akan disampaikan sistem aplikasi untuk pemesanan makanan. Beton ya. Jadi ini kayaknya cita-citanya Pak Samsudin ini mau menyaingi GoFood. Kalau enggak Topet kayaknya. Alibaba. Oh Alibaba, luar biasa. Cita-cita setinggi langit ya. Luar biasa. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Kalau cuman GoFood aja nggak mau kayaknya ya. Jadi apapun lewat saya gitu ya pesanannya ya. Oke. Baik.
untuk lebih jelasnya kita nggak tahu bagaimana cara pemesanan betonnya. Silakan untuk Pak Samsudin, kami persilakan waktunya. Kita kasih aplaus buat beliau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak panelis, Pak Suswanto, dan semua yang hadir. Ini kita dari Adimik RMC Indonesia. Kebetulan saya adalah pelaku daripada penjualan beton yang mungkin bukan yang pertama ya, tapi yang terbesar gitu ya. Jadi kami mengambil materi Adimix Retail, pesan beton hanya dalam genggaman gitu ya. Ini ada tulisan kecil nih, nggak kelihatan ya dari jauh ya. Ini namanya Super Apps. Masih cita-cita, belum super Pak sekarang ya. Tapi anyway ini satu yang kami pelajari. Kebetulan saya tahun 2022 Januari kemarin diminta manajemen untuk mengurus Adimix Retail ini. Kemudian kita melakukan beberapa inovasi karena saya lihat di beberapa industri apps itu sangat interaktif ya, terutama pada saat GoTo jual sahamnya gitu ya. Saya berpikir bahwa industri beton itu bisa dikonekkan ya, connecting all market yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi visi kami adalah menjadi digital marketing terbesar di Indonesia saat ini ya, gitu. Saat inilah ya. Next. Nah, karena digital isinya film semua, tenang. Berawal dari tahun 2002, PT Adimix Retail Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri beton. Seiring dengan pertumbuhan yang semakin pesat, maka pada Januari 2018, PT Adimix Retail Indonesia melakukan spin-off divisi Readymix menjadi PT Adimix RMC Indonesia. PT Adimix RMC Indonesia berfokus pada bisnis utamanya yaitu Readymix Concrete. Kami mensuplai Readymix Concrete untuk gedung bertingkat, proyek infrastruktur, dan platform e-commerce untuk Readymix Concrete Industry. PT Adimix RMC Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan konstruksi beton terbaik di Asia Tenggara. Fokus kami adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam konstruksi beton dan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder Adimix. Semua ini didukung oleh komitmen insan Adimix dengan core value perusahaan yaitu bisa, berorientasi prestasi, ihsan, sigap, dan adaptif. Kami berorientasi prestasi dengan nilai tekun, berinisiatif, cepat dalam mengambil keputusan, bertekad untuk terus berinovasi dan kreatif dalam membangun bisnis. Selalu sigap, semangat untuk memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan Adimix. Memiliki nilai adaptif, terus belajar dan berkolaborasi membangun kerjasama yang sinergis. Visi ke depan kita berorientasi kepada pelanggan, teknologi, dan peningkatan skill untuk mengatasi tantangan ke depan yang akan lebih kompleks dan dinamis. Secara terus-menerus, kita akan berinovasi dan kreatif dalam membangun bisnis. Ngurangi saya ngomong ya. Jadi tinggal dilihat-lihat aja. Ini problem issue ya. Ini isu yang kita sudah masuk ke bisnisnya. Yang tadi itu sponsor Pak dari perusahaan kami ya. Seolah-olah perusahaan the best company in the world ya Pak ya. Nah, ini problem issue. Next. Ini biasanya orang jalannya rusak gitu ya Pak ya. Atau nggak paham beton, mau ngecor. Ada selam itu apa, mutu berapa gitu ya. Terus yang kedua ngecornya lama ya kan, manual. Nah, ini problem-problem yang sering kita hadapi di lapangan yang biasanya orang nggak tahu nih ya. Jadi saking banyaknya orang Indonesia 300 juta kali ya sekarang ya, atau mungkin 400 juta ya,
Itu saya pikir banyak yang nggak paham tentang beton. Makanya saya bikin aplikasinya gitu ya. Next. Nah ini solusinya. Next. Nah ini dia. Kayaknya ada filmnya nih. Kalau film saya nggak usah nerangin. Susah. Jadi kita punya Adimix Retail web ya. Kita ada di apps juga, yang bagi punya Apple, bagi yang punya Android juga bisa. Jadi kita sudah nasional. Sobat Adimix, kenalan yuk sama aplikasi Adimix Retail. Kemudahan untuk login atau daftar bisa dengan akun Facebook, Google, dan nomor telepon. Dilengkapi dengan fitur simulasi harga, memudahkan Anda untuk mengestimasikan biaya pengecoran. Cari lokasi plan terdekat, lebih dari 20 plan tersebar di Jabodetabek, Bandung, Cirebon, dan Surabaya. Didukung dengan kontak center 24 jam per 7 hari. Dilengkapi dengan fitur tracking truk mixer atau lacak pengiriman. Saran mutu dan detail pesanan untuk membantu dalam pemilihan mutu yang cocok dengan struktur. Fitur notifikasi, status transaksi, mulai dari pesan sampai terkirim. Surat jalan digital bisa diunduh di aplikasi Adimix Retail. Pilihan metode pembayaran, cash, pay letter, credit card, dan point reward. Ayo download sekarang aplikasi Adimix Retail, tersedia di App Store dan Play Store. Nah, kalau kita lihat ini kita apps dan web kita itu sudah sangat kooperatif ya. Jadi kita nggak perlu belajar, hanya tinggal buka gadget kita sudah tahu bagaimana caranya gitu ya. Flow pemesanan juga sangat gampang. Ketika seorang pelanggan menginginkan ASIS, kita juga ada kontak center ya. Ada kontak center, kita juga ada surveyor untuk kasih masukan, metode, volume, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling menarik itu ada tulisan transfer ya Pak ya. Itu. Jadi kita jualannya ditransfer dulu baru dicor ya. Kita nggak tunai loh, ini pembayarannya via virtual account gitu ya. Jadi kalau tunai kan orang kaget, masa beli beton biasa nggak tunai gitu ya. Kita payment via virtual account gitu ya. Tapi tadi kita sudah punya banyak hal yang kita punya fitur ya, kita punya pay letter, kita punya credit card, jadi nggak punya uang pun asal punya plafon bisa ngecor Pak gitu ya. Terus yang kedua, berikutnya adalah penjadwalan. Nah ini yang menarik penjadwalan kita ada rencana produksi harian H-1 gitu ya. Itu bagi yang biasa orang beli beton yang suka kredit ya. Tapi kalau ini, kalau beli di sini, itu kita pada saat sekarang punya uang nih, transfer, langsung kita layani. Tentunya agak mahal sedikit ya Pak ya, karena pelanggannya Adimix Retail ini adalah customer premium gitu ya Pak ya. Seperti selevel sama Emerald, BCA Prioritas gitu lah kira-kira. Jadi yang di sini nanti mungkin kami ada quiz, enggak ada quiz ya. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti kita ada voucher senilai 1 juta per orang yang bertanya, supaya beli beton Pak. Kemudian kita lakukan proses di batching plan dan kirim. Semuanya paperless ya, tidak ada paper, tidak ada apapun. Kalau mau dokumen kita kirim via email, via digital ya. Termasuk surat jalan udah nggak ada paperless, semuanya kita pencet aja, termasuk kalau uangnya kelebihan di refund Pak, itu sudah paperless juga, tinggal uangnya balik lagi ke rekening yang dituju gitu ya. Kalau mau money laundry juga bisa, punya uang 10M masukin aja ke Adimix Retail. Nanti ngecor cuma 1M, pencet lagi refund 9M masuk rekening gitu ya, udah clean lagi uangnya. Ini nggak direkam ya? Saya nyontoh sebenarnya Alibaba ya, Alibaba itu bisa jual tanker senilai 30 miliar. Ya, kalau nggak jadi gimana? Di refund Pak. Oh gitu ya. Oh berarti saya ciptakan aja refund gitu. Next. Ini fiturnya ya, fitur yang menarik tadi ada tracking truk mixer. Kadang-kadang orang ngecor itu truknya nyampe di mana nggak tahu nih ya. Nah, kalau di kita nggak kaleng-kaleng ya. Jadi tahu, oh truknya di mana, udah jalan belum gitu ya. Quality recommendation, price simulation. Jadi kalau mau beton ini sangat simpel,
bagi yang punya industri precast nggak punya ready mix, beli aja ke saya, nggak apa-apa, tinggal pencet-pencet langsung beton datang gitu ya. Kemudian ini ada request refund tadi yang saya cerita, tapi itu tadi jangan diekspos ya Pak, hanya just joke ya. Kemudian ada banyak lagi lah ini, termasuk pay letter ya. Kredivo itu kasih kredit bagi, ini nggak kenal nih ya, bapak-bapak nggak kenal, mau ngecor dak gitu ya, 30 kubik, 30 juta. Daftar aja di Kredivo, dikasih kredit 30 juta, beli Adimix Retail ya. Jadi di kami juga adalah sudah kerjasama dengan Kredivo, aku laku juga bisa tinggal dihitungkan, ini tanpa kolateral apapun. Kalau kredit card kan masih harus ke bank ya. Ini tanpa ketemu orang nih, nggak malu Pak. Saya mau ngecor tapi nggak punya uang, lewat Kredivo ya gitu. Besoknya lewat aku laku gitu ya. Jadi dapat 60 juta, sudah bisa untuk satu rumah gitu ya. Ini yang menarik bisnisnya ya. Next. Nah ini fiturnya ya, tracking truck mixer, unduh surat jalan digital, pay letter payment, saran mutu beton itu sudah ada di dalam genggaman ya. Jadi kita menggenggam beton itu kayaknya susah gitu, ternyata gampang lewat handphone nih, semua tergenggam gitu ya. Next. Ini kita punya service, jadi yang paling penting kita punya customer service ya, 24 jam. Kalau nggak tidur, kalau tidur ya biasanya ke salah satu sales kita. Lalu free survei, free loh Pak ya. Mau survei nggak jadi juga nggak apa-apa, cuman nanti dicatat malaikat loh ya, udah tanya-tanya nggak beli gitu. Free survei lokasi ke lokasi pelanggan langsung ya, kita selesaikan semua masalahnya hanya dalam 1 jam gitu ya, mau ngecor mau apapun kita kasih. Next. Nah ini yang menarik ini, ternyata walaupun kita menjangkau seluruh Indonesia, kita cuma punya plannya segini aja nih Pak, Surabaya, Semarang, Cilacap. Nah ini untuk retail itu sehari produksi 2.500 kubik, kalau secara total ready mix kami itu kira-kira 12.000 ya, kita kira-kira 20% diproduksi dari sini, karena apps-nya sudah jalan, webnya sudah jalan. Wah, orang bertanya-tanya. Nah kalau yang jawab gampang ya kita terangin. Kemarin ada yang tanya dari Arab Saudi, ada dari Singapura, mau beli beton lewat apps kita. Bingung saya ini gimana caranya gitu ya. Nah akhirnya kita buka suatu opsi bisnis ya. Nah, terutama yang di sini banyak orang kaya-kaya ini, silakan bergabung dengan kita. Next. Nah kita punya pengembangan wilayah pasar dengan kemitraan. Nah, ya. Barangkali Pak Dudung ada uang 1M, 2M, join Pak sini Pak. Nah ini adalah wilayah-wilayah nanti akan kita kembangkan untuk kemitraan. Jadi ada batching plan di sana, kita pasang insert satu alat digital dan itu langsung connect dengan kita. Langsung connect dengan kita, penjualannya akan kita bantu melalui sales kita di seluruh Jawa. Ini target pertama kita tahun ini. Ke seluruh Pulau Jawa dan IKN ya. IKN sebentar lagi juga sudah launching kemitraan kita untuk batching plan. Next. Ini sudah umum lah ya, komputerized seperti ini. Cuma yang nggak umum di kita itu ngeling semua ya dengan penjualan ya. Jadi surat jalan itu otomatis bisa dikeluarkan apabila diperintah setelah payment ya, setelah payment baru dikirim ke surat jalan. Next. Sertifikasi ini kita. Next. Ini layanan kita yang integrated tadi. Kita punya pompa, TM sama TM ini ya. Kalau di perumahan truknya nggak bisa masuk, kita bisa pakai TM ini. Next. Nah, ini juga special case. Jadi kemarin karena banyak orang di luar Jawa sana mau ngecor nggak bisa, saya bikin beton instan, Adimix instan. Ini beberapa proyek seperti EPC, ngecor di Sorong, betonnya harus pakai silika fume ya kan. Kalau bikin batching plan-nya ruwet, nah saya kasih solusi namanya beton instan. Kemudian kita juga beton warna, ini yang seluruh DKI lagi suka bikin itu beton warna atau
yang ada di trotoar itu. Kemudian SCC, Self Compacted Concrete, ini juga bagian dari mutu khusus. Kemudian beton porus, ini yang untuk di taman-taman ya. Kemudian beton fast track, ini yang lagi laku keras nih, karena di DKI ini ternyata harus hari ini dilakukan pengecoran, besok dilewati gitu ya. Nah ini sekarang yang lagi apa namanya full book ya untuk Adimik fast track. Mereka harus nunggu 3-7 hari saking ramenya kita ya, karena barengan mungkin ya, karena akhir tahun ya, nyerap anggaran mungkin ya. Next. Nah ini digitalnya ya, kalau tadi kita cerita tentang bisnisnya, ini digital kita dari tahun 2017 kita sudah sales 1,7 triliun. Jadi ini sales apa namanya sales tunai ya dari yang kita kerjakan. Di tahun 2022 ini kita lebih dari 0,5 triliun yang akan kita bisa dapatkan ya dari tiap dan transaksi ini sangat luar biasa. Di tahun 2022 ini kita punya pelanggan 26.481 ya. Itu pelanggannya banyak ini ya. Dan yang menarik dari segmentasi kita, ternyata siapa sih yang beli ke kita? 40% adalah perorangan, 60% adalah badan usaha yang beli, yang lewat Adimix Retail. Dan 70 orang ternyata masih laki-laki, 30%-nya perempuan. Dari 26.000 pelanggan itu ternyata 70%-nya masih laki-laki Pak. Jadi sepadan lah dengan yang hadir di sini, 30% perempuan gitu ya. Ini survei Pak dari hasil digital kita. Nah yang menarik hampir sama semua ya, 26% itu rumah tinggal, 24% itu ruko atau office, 31% factory, dan 9% infrastruktur. Nah itu hampir imbang lah. Jadi artinya pembangunan di Indonesia itu sangat apa namanya seragam gitu ya, karena semuanya ada gitu ya. Next. Nah ini sosial media kita, tolong di ini ya, follow ya, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di YouTube. Di YouTube baru 3 juta viewer kita, tapi belum dapat katanya kalau punya cashback itu harus 10 juta ya. Kita masih kurang banyak workshop. Kemudian kita ada Facebook juga, tapi nggak terlalu bagus ya. Yang lagi bagus Instagram sama TikTok, itu aja yang di follow, jangan banyak-banyak. Next. Nah ini di belakang kami ada konten kreatif yang untuk menjual ini. Jadi kalau ada event-event daily activity, kita punya apa namanya meme atau informasi-informasi yang ada di dalam kalender digital. Jadi kami punya namanya kalender digital. Tanggal 1 kita nampilin apa, tanggal 2 nampilin apa. Hampir setiap hari kita ada apa yang kita tampilkan untuk program digital kita. Next. Ini yang contoh-contoh tadi. Jadi sangat interaktif, di semua wilayah ada, untuk bisa promosi dari daerah, juga bisa promosi ke web kita. Next. Nah ini demografinya. Setelah kita luncurin apps, kami baru meluncurkan apps itu Agustus tanggal 24 ya. Harusnya tanggal 17 Agustus bareng Pak Jokowi ulang tahun 17 Agustus, tapi nggak bisa Pak, karena ternyata Apple-nya tidak membolehkan. Jadi Apple itu yang komunikasi itu harus CEO, kesananya itu ke Singapura itu. Ternyata yang kita manajer, Pak Agung itu manajernya Pak. Manajernya Pak Agung nggak boleh katanya, harus CEO. Nah, CEO kami namanya Pak Edma Pak, mungkin nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi agak repot. Lalu kemudian saya ganti kartu namanya Pak Agung, jadi founder Pak, diterima ternyata di sana. Dan akhirnya tanggal 24 Agustus kita launching apps kita dan di-approve oleh Apple. Apple ini sangat susah memang, dan akhirnya kita bisa sekarang udah punya follower yang cukup banyak gitu ya. Tapi pengguna kota itu ternyata terbesarnya di Jakarta gitu ya, baru Bandung, Surabaya. Nah, kemudian Bekasi itu sangat besar, Tangerang, dan lain-lain. Jadi ini bisa jadi
market kita nanti akan di sana ya, setelah kita punya user-user yang ada di beberapa kota ini. Next. Untuk sistem pemesanannya udah simple, mempermudah kita sebagai pelanggan. Kualitas beton itu seperti mandor saya bilang bagus. Untuk kubitas pengiriman juga sesuai. Kita pesen ke Adimix sebenarnya udah lama ya, udah juga. Aku tinggal konfirmasi ke Bu Elis, punya konfirmasi ke marketingnya Pak Mamat. Terus untuk kualitas juga udah oke, makanya kita selalu repeat order ke Adimix. Pesan beton di retail.adimix.co.id. Itu tadi testimoni pelanggan suka dengan Adimix. Tapi ini yang menarik nih ya, kita punya ekosistem ya. Ini yang saya kembangkan dalam 9 bulan kemarin, ekosistem retail namanya. Nah, di dalam ekosistem inilah mungkin kita siapkan suatu fitur di mana setiap orang bisa berkiprah di bisnisnya masing-masing. Suka-suka dia mau bisnis apa, gitu ya. Misalkan dia punya pekerja gitu ya, kita punya namanya Adimix tukang. Jadi kalau mau aplikator, mau apa gitu ya, kita ciptakan di situ. Kemudian juga kalau mereka butuh informasi fast track juga ada di sini. Kemudian kita juga punya kreatif produk gitu ya. Kemudian juga design and build juga lewat sini juga bisa. Konsultan-konsultan juga masuk ke sini juga bisa gitu ya. Kemudian kita punya vintage yang ada di keuangan juga bisa masuk, rumah solusi, dan itu sudah menjadi bagian daripada web atau apps kita yang sekarang ini berjalan gitu ya. Dan ekosistem retail ini saya yakin bisa bersinergi dengan bagus di seluruh Indonesia ya, karena semua saling supporting each other gitu ya. Yang ujung-ujungnya memang kami jualan beton, tetapi semua bisa masuk ke dalam bisnis kita gitu ya. Next. Sudah, terima kasih. Cepat Pak Sis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Emang kalau marketing suruh berbicara ya seperti ini, luar biasa ini. Kita kasih aplaus buat Pak Samsudin yang sudah menyampaikan materi sistem aplikasi untuk pemesanan beton. Sekarang sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab saya tanya dulu. Tadi 1 jutanya berlaku nggak ini? Oh, buat yang tanya 1 juta rupiah. Ya, voucher. Ya, voucher pemesanan beton. Voucher pemesanan beton nanti ya. Tadi ada yang nanya di belakang, bisa dibelikan baju nggak? Baik. Yang janji yang pembicaranya ya, jadi bukan dari moderatornya ya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk bertanya. 3 penanya pertama. 5 juga nggak apa-apa Pak, tanya semua ya. Soalnya. Oh gitu ya. Silakan dari itu ya Pak Nur ya. Silakan. Anak buahnya juga boleh tanya loh ya. Tapi kalau tanyanya membahayakan nanti awas loh ya di kantor. Oke, silakan pertanyaan pertama. Mohon mic-nya panitia. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Nuriwan Winiarto dari PT Yasi Persada Beton. Ini ada 2 pertanyaan baik di Pak Samsudin dan Pak. Oh, 1 juta Pak. Kalau jual berarti 2 juta. Jadi menarik sekali yang disampaikan Pak Samsudin dan Pak Usman. Izin Pak, dari mana Pak? Dari Adi Beton Pak. Oh, Adi Beton, siap. Mana Bapak Sis bukan Pak? Iya Pak. Terima kasih. Jadi menarik sekali Pak, Adimix bikin platform seperti ini. Di tetangga-tetangga kami, di Cikarang juga banyak yang sudah. Yang saya tanyakan, apakah ada minimal order Pak di aplikasi ini, terus kemudian
berapa lama biasanya dari kita order sampai beton itu dikirim ya? Untuk Pak Samsudin, untuk Pak Rusman, bagaimana asosiasi mensikapi masalah faba ini? Di penilaian industri hijau, faba ini ada penilaiannya, tetapi tidak menutup kemungkinan owner atau customer kita itu tidak mau menggunakan fly ash atau bottom ash ataupun slag di DMF-nya. Ini bagaimana asosiasi mensikapi ini? Terima kasih, selamat sore. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Baik, Pak, nama saya Yudis Pak, dari Beton juga, sama. Mungkin pertanyaannya ke Pak Samsudin, Pak izin. Agak sedikit teknis Pak, kalau boleh saya nanya. Jadi kita tadi sempat jelaskan untuk retail Pak ya, tapi kan sebenarnya kalau tadi melihat secara data itu ternyata ada B2B-nya juga ya di manufacturing Pak ya, 31%. Nah untuk gas manufacturing ini sendiri atau yang sifatnya B2B, apakah dia juga mengikuti flow yang ada Pak? Berarti kalau flow yang ada kan dia berarti cash di depan Pak ya. Kemudian itu yang pertama, yang kedua adalah kan kalau misalkan biasa kalau di mix kan pasti ada suhu sama QC test kan Pak ya. Selam di plan, selam di site dan di approve-nya seperti itu. Apakah itu masuk dalam fungsi aplikasi ini? Kemudian yang ketiga adalah untuk fungsi scheduling Pak yang Bapak jelaskan. Apakah itu scheduling harian, scheduling H-1 atau scheduling bulanan gitu Pak? Jadi mengkonfirmasi secara scheduling ini pengacaranya berapa lama dan berapa banyak gitu. Mungkin itu Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, atau pertanyaan ini dulu aja ya, dijawab ya, biar nggak kebanyakan. Karena yang satu penanya langsung 3 ya. Baik, silakan Pak. Baik Pak Samsudin, silakan untuk pertanyaan pertama tadi. Minimal order ada nggak, berapa lama untuk dilayani? Makasih. Tadi saya lupa namanya dari APB. Pak Iwan Nuryanto ya? Pak Iwan Nuryanto ya. Jadi nanti begitu keluar ke booth itu Bapak bisa download ya Pak ya, terus dapat hadiah lagi Pak, bolpen gitu ya. Jadi voucher itu bisa Bapak pakai karena minimal order itu kita minimal 1 truk, jadi minimal 7 kubik atau 3 kubik Pak. Berapa lama dikirim, karena pelanggan Bapak ini adalah masuk priority pelanggan, ketika kita ada slot 3 jam, jadi maksimal 6 jam sudah dikirim ke tempat Bapak gitu ya. Nah, mungkin connection dengan pertanyaan Pak Yudis, kalau B2B bagaimana? Ya enggak apa-apa Pak, tinggal dipencet aja. Pencet aja virtual account kita sampai 10M bisa Pak, jadi nggak ada masalah gitu ya. Dan banyak pelanggan Korea itu sekali bayar 3 miliar gitu, udah mulai banyak karena mereka nggak tahu ya, mungkin suka sama saya gitu ya, jadi belinya langsung gitu. Boleh nanti diasis oleh kawan-kawan saya itu. Saya juga takjub beberapa pelanggan bisa transfer 1M, 2M, padahal biasanya susah suruh transfer ya. Mungkin dia suka sama fitur-fitur kita gitu ya, kemudian di fitur ya. Kemudian bagaimana dengan yang selam itu ya? Kami mensyaratkan di dalam penjualan retail itu minimal 40 kubik kita kasih teknisi Pak. Kalau hanya sekitar 7 kubik, 14 kubik sih nggak perlu teknisi ya. Karena kan pasti ngecornya nggak terlalu serius, nggak ada konsultan, nggak ada apa gitu ya. Tapi kalau hanya untuk rumah tinggal, ruko yang hanya ngecor, sudah perlu teknisi lah Pak. Tapi tetap bisa diasis karena kami punya kontak center 24 hour, jadi bisa kontak-kontak, tanya-tanya juga bisa gitu ya. Nah, scheduling ini depend on payment Pak, paling mudah. Jadi kalau Bapak setelah bayar, schedule-nya kayak apa bisa langsung dikirim ke kontak center kami. Jadi semuanya bisa mudah karena kami ada hub-nya, yaitu kontak center itu. Mungkin itu Pak Sis. Kalau ada counter dapat lagi loh 1 juta Pak. Jadi tadi untuk yang case scheduling ini ada sebuah kontak center Pak yang bilang ini. Ya betul Pak. Jadi bilang scheduling ini ada konfirmasinya yang tanda kutip di luar dari aplikasi tersebut, tapi di dalam. Ya bisa dikomunikasikan, tapi bisa dilihat di tempat kita. Nanti di dalam ini kita begitu sudah masuk produksi ya, itu langsung Bapak akan mendapatkan notifikasi GPS tracking ya,
track mixer tracking, pakai nomor berapa, posisinya di mana gitu ya, sehingga track mixernya nggak mungkin mampir-mampir Pak. Kalau Bapak lihat, oh kok berhenti, jangan-jangan buang beton dulu nih, nah itu sudah kita amankan sistemnya, sehingga customer satisfaction kita kan number one ya, jadi sangat pelanggan bisa sangat senang karena betonnya on time, on track gitu ya, dan paling senang itu dia bisa lihat mainannya gitu ya, oh betonku kok belum nyampe ya, kayak kita kalau di Gojek ya suka ya, itu gimana sampai mana ya gitu ya, itu juga gitu Pak Sis, sampai mana ya beton saya ya, wah ini kok nggak dilayani bagus ya, nah ini bisa langsung komplain gitu ya Pak ya, mungkin itu Pak tadi yang dengan boleh ya Pak Sis? Oh boleh. Yes, sekali lagi. Nanti lama-lama dapat kaos loh Pak. Tadi dengan 40 kubik baru ada teknisi beton, artinya dengan ada teknisi beton tersebut secara selang dan suhunya itu nggak masuk di aplikasi Pak ya, maksudnya konfirmasi di lapangan, tapi secara recordnya itu dimanualin. Ya karena saking banyaknya request, maka kami ada contact center. Nah contact center itu hubnya, jadi nggak ada masalah terhadap kebutuhan pelanggan, karena bisa kita layani via telekomunikasi yang lain gitu ya. Tapi yang untuk standar di dalam aplikasi ini, mulai penjualan, mulai TM tracking, mulai dengan digital docket, kemudian invoicing, faktur pajak, itu semuanya digital. Jadi nggak perlu nanya, tinggal download aja. Nah itu paling mudah di situ gitu ya. Baik, Oke. Terima kasih Pak. Oh makasih Pak. Ya, terima kasih. Kayaknya mau jadi partner. Dia punya modal 1 miliar kayak tadi. Aku rasa 5M dia Pak. Oh, kalau lihat bahasanya itu warisan. Baik, pertanyaan untuk Pak Rusman, bagaimana asosiasi menyikapi untuk owner yang tidak memperkenankan pakai Faba? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini memang seperti kami sampaikan tadi, suatu isu ya. Isu ini sebuah pintu sebenarnya. Pintu yang terkunci yang tidak bisa kita buka untuk memasukkan flash kita ya, atau Slack kita. Gimana bisa mengimplementasikannya? Kalau bicara owner ini, sebenarnya kan owner ini anggaplah sebenarnya yang berperan di sini konsultan Pak, ya Pak Iwan, konsultan yang sepertinya belum belum maksimal untuk memahami bahwa sebenarnya yang kita butuhkan adalah performa, bukan bukan dari space material. Di Indonesia ini memang dikomentari, kami pernah ada ahli dari luar menyatakan bahwa Indonesia kok masih kaku terhadap penggunaan flash, padahal mereka sudah menggunakan sampai 40 sampai bahkan rencana 70%. Kenapa di Indonesia? Karena sulit, ternyata mereka kaku terhadap persyaratan materialnya gitu ya, bukan performanya. Nah ini yang perannya konsultan yang sebenarnya kita mendorong di AP3I untuk approach ya. Pertama mungkin ya perlu disosialisasi kembali terkait performa beton ini yang kita cari, bukan dari materialnya, dan ternyata itu menjadi alasan utama, bukan alasan lingkungan, apalagi Slack kan tidak ada isu lingkungan ya. Terus flash ternyata B3-nya sudah dicabut gitu ya, apalagi ya kalau mengenai isu lingkungan. Ternyata bukan, itu yang kami dapatkan adalah permasalahan pemahaman, dan juga mungkin pendekatannya konsultan kaku ketika spesifikasi sudah state tidak boleh pakai ini, padahal kalau di spesifikasi jalan jembatan ada disebutkan di situ Pak, ada flash boleh. Saya bingung juga kenapa kok jadinya malah tidak boleh, atau mungkin dihapus gitu ya. Nah ini kita awali approach kepada pihak yang perencana untuk bisa membuka tidak mengunci kesempatan peluang untuk menggunakan flash gitu ya. Tapi mungkin dengan pengetahuannya yang minim ya, kita coba kita buktikan, kita lakukan trial mix bersama gitu. Ayo kita punya yang kita kan ujungnya aja nih, atau prosesnya gimana, selama performa itu mendukung, coba misalnya yang normal seperti apa, yang tanpa flash seperti apa, kita coba bandingkan dengan flash.
seperti apa hasilnya. Nah, kalau performanya sudah seharusnya misalnya performanya sesuai, ya apa lagi alasan lagi gitu kan, apa lagi kesulitan. Jadi sebelum men-state di dokumen pedoman dan spesifikasi yang dijadikan acuan untuk pekerjaan, nah kita harus sudah sudah mengupayakan supaya nanti sudah melakukan upaya untuk membuktikan, dan kemudian di spesifikasi nanti tertulis terbuka boleh menggunakan gitu. Kalau sudah seperti itu kan tidak ada masalah gitu ya. Seperti itu sih mungkin yang sederhananya yang mungkin kita perlu sampaikan. Kita perlu sosialisasi, perlu approach, dan itu mungkin yang kita akan membuka jalan kita untuk menggunakan fly ash semaksimalnya. Tapi kalau nggak salah ada aturan juga masih sampai 40% kalau nggak salah. Harapannya kita bisa semaksimalnya ya. Nah itu mungkin kita perlu lakukan, mengubah standar itu memang tidak perlu, tapi yakin kita bisa ya. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Rusman. Cukup ya Pak Nur ya. Ini saya yakin masih banyak ingin bertanya, tapi sudah ada kode dari panitia untuk dibatasi satu sesi saja pertanyaan. Pasti penonton kecewa ini. Nah ini lihat. Oh, langsung. Oke. Ada dua. Boleh saya melanggar dari panitia, boleh satu sesi lagi dari Pak Gambiro, silakan Pak. Ini kalau dibuka terus sampai subuh kayaknya dilayani sama Pak Samsudin. Yes, makasih. Saya Gambiro dari AP3I. Kalau beli retail itu kan bayarnya di depan lunas, tapi kemudian kalau jaminan kualitasnya sampai pelaksanaan itu tidak tercapai, itu bagaimana? Itu aja. Oke. Ini nggak langsung dijawab kan Pak, saya mesti mikir dulu. Yang tanya profesor nih. Cukup Pak Gambiro? Cukup. Siap. Oke, monggo silakan langsung dijawab Pak. Pak Samsudin. Langsung. Oh langsung. Apa masih nanya Google dulu? Sebentar, saya WhatsApp anak buah saya. Jadi untuk jaminan mutu Pak, sebenarnya kita punya rule ya, yang seperti Bapak beli beton, ya kan. Jadi kan Bapak butuh laporan seperti apa, 7 hari, 14 hari, 28 hari gitu ya. Itu semua kita berikan dengan digital gitu ya. Digital. Terutama dan kita punya ada fitur di sini, namanya komplain. Nah, Bapak silakan komplain. Beton saya kok nggak keras-keras gitu ya. Nah, nanti dijawab sama anak buah saya, bawa ke Maerot. Salah ya. Kita sosiakan Pak, intinya kita sosiakan apa namanya komunikasi sistemnya. Ketika ada masalah dengan apa, itu apakah terlalu keras, kurang keras, atau betonnya ini menjadi lembek atau apa gitu ya, yang tidak sesuai dengan mutu yang Bapak harapkan gitu ya. Kami juga udah kalau Bapak mau melihat sendiri hasilnya juga tinggal tekan untuk apa namanya hasil tesnya ya, nggak ada yang susah gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu itu nanti ada technical assist yang akan kita lakukan. Bapak bisa melalui 2 pintu. Yang pertama melalui aplikasi, kita ada kritik dan saran gitu ya, atau customer complaint di situ ya, atau lewat apa namanya kita punya customer center. Jadi bisa di dua itu, dan kita tanggapi sangat cepat Pak, karena anak buah saya itu ribuan Pak. Gitu ya. Jadi ada masalah langsung datang gitu ya, karena pelanggan kami adalah king of the king, karena itu tadi ya, pelanggan ada raja, tapi ini raja yang prioritas gitu ya Pak ya, king of the king gitu ya. Mungkin gitu Pak Gambiro. Voucher. Ini Pak Profesor, dua. Oke, makasih Pak Gambiro. Baik, nah itu vouchernya buat beli beton ya Pak ya. Luar biasa, ini memang kalau marketing ini ya, saya harus akui lah, ini paling top ini Pak Samsudin ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir cukup ya untuk sesi yang terakhir ini.
Tadi ada yang nanya belakang loh satu Pak, nanti dia nggak bisa pulang tuh. Kita dicegat nanti di sana. Tadi kalau sampai jam 5 lebih casnya sampai nanti. Oh iya sudah 5 lebih. Jadi ini kita sudah terlambat nih, karena siap. saking luar biasanya pembicara. Kalau kurang clear nanti silakan cek di websitenya ya Pak ya. Ya, ada langsung ya? download aja. Download. Di situ juga bisa langsung komunikasi dengan kontak center kami. Nah itu 24 jam. Jadi silakan dicek nanti jam 12 malam coba ditelepon. Tidur apa enggak gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah kita lalui untuk sesi yang terakhir ini. Tadi dari pemateri yang pertama Bapak Rusman sudah disampaikan untuk penyusunan rancangan standar industri hijau. Tadi dapat kami summary-kan, yang pertama dari paparan Pak Rusman tadi sudah ada 34 standar industri hijau yang sudah ditetapkan. Dan kebetulan untuk precast ini belum. Dan ini akan disusun oleh AP3I yang nantinya akan kita tetapkan untuk bisa ditetapkan. Kemudian tadi sudah disampaikan draft kontennya standar industri hijau. Ada 2, jadi Bapak Ibu sekalian juga untuk bisa menyiapkan diri. Jadi dari aspek persyaratan teknis dan aspek persyaratan manajemen. Aspek persyaratan teknis tadi ada 9, mulai dari bahan baku, bahan penolong, sampai dengan emisi gas ruang kaca. Kemudian untuk aspek persyaratan manajemen ada 6, mulai kebijakan dan organisasi, perencanaan strategi, sampai dengan di ketenagakerjaan ya, 6 ya. Ini seperti ISO ya Pak ya. Kemudian untuk proses penetapan ICA tadi juga saya sampaikan, dan dari pertanyaan juga sudah terjawab. Timetable-nya kira-kira di TW2 tahun 2023 kita rencanakan untuk bisa ditetapkan standar industri hijau bagi pracetak dan prategang. Yang jelas tadi juga disampaikan, pemerintah sudah menyiapkan reward untuk industri hijau. Ya semoga nanti benar-benar bisa kita dapatkan reward tersebut. Kemudian untuk sistem aplikasi pemesanan beton, saya pikir saya tidak perlu menyimpulkan karena luar biasa. Jadi silakan disimpulkan sendiri, karena saya ingat sekali ada di Rut Adi dulu itu, kalau sudah diseminarkan, kalau sudah dirapat nggak usah disimpulkan, nanti kesimpulan malah salah kamu. Saya nggak berani menyimpulkan kalau yang kedua ini. Makasih Pak. Luar biasa sekali. Baik, itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita kasih aplaus buat para pembicara kita yang luar biasa. Dan selanjutnya saya akhiri sesi yang ketiga ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Baik. Selanjutnya penyerahan secara simbolis dari Asosiasi AP3I kepada Bapak Insinyur Dudung Maulana Tekstianto untuk menyerahkan cenderamata kepada seluruh narasumber dan foto bersama. Kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Mana ini supporternya? Terima kasih Bapak. Foto bersama dulu Pak.
Baik, terima kasih. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara pameran dan workshop beton Indonesia. PT Adi Persada Beton, PT Adimix PCI Indonesia, PT Adimix RMC Indonesia, PT HK Aston, PT Jaya Beton Indonesia, PT PP Urban, PT Delta Sistek Indonesia, PT Reka Gunatek Persada, PT Delta Sistek Indonesia, sudah. PT Varia Usaha Beton, PT Waskita Beton Precast Tbk, dan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Kepada Ibu Insinyur Elvi Fadilah MBA, dipersilakan untuk memberikan cindramata. Kita nggak satu circle, Pak. Enggak. Ini siapa? Maksud cowok. Kan lupa ya. Langsung aja. Nggak sembok lah mana? Bazet? Plan. Dia tuh sama mana? Dia turun stasiun. Pasar Senen, Pasar Senen. Pasar Lenteng. Iya benar Mas Cuy. Sama dia, sampai utama. Itu. Turun pinggir tol aja Pak Ari, nyebrang. Nyebrang di tol. Klender. Dia terserah klender apa? Jangan dong. Tapi nggak ada. Kalau kata aku ini mending turunin di pinggir tol. Aku yang kemana aja betul nggak? Di apa? Ada paling enak dari sini kan. Jadi nanti ada cegatan ke sini, turun dulu. Semua. Malam Jumat ini pasangannya masih di sini malam Jumat. Ini? Tahu. Enaknya baju ini. Kamu dapat gaji kelas gaji masih langsung aja ibu kan Kepada seluruh peserta,
Dimohon untuk maju ke depan, kita berfoto bersama. Silakan Bapak dan Ibu